Salam YT News. Saat dihujani tudingan, 5 serangan balik Jokowi yang ampuh kalahkan tudingan lawan. Namun sebelum lanjut, mohon ditekan tombol subscribe dan pencet lonceng belnya untuk mendapatkan update video terbaru. Terima kasih. Sahabat YT News, 3 bulan menjelang pemilihan Presiden 2019, Capres Joko Widodo semakin agresif menjawab tudingan kubu lawan dengan tegas. Dalam berbagai kesempatan, dengan suara lantang Jokowi menjawab tudingan tersebut, sebab isu-isu negatif tentang Jokowi telah menyebar di masyarakat. Yang pertama, Jokowi menjawab tudingan soal antek asing. Di hadapan ribuan pengusaha mebel dan kayu di Decolomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, Jokowi mengungkit pihak-pihak yang menuding dirinya antek asing. Yang antek asing siapa? Jangan nunjuk-nunjuk dia antek asing, padahal dirinya sendiri antek asing. Dia mengatakan orang yang membolak-balikan fakta adalah pihak yang menggunakan propaganda Rusia, yaitu dengan cara menyemburkan kebohongan, kedustaan sehingga masyarakat menjadi ragu. Dia menilai, pihak-pihak yang menuding antek asing, malahan menggunakan konsultan asing. Konsultannya konsultan asing, terus yang antek asing siapa? Jangan sampai kita disuguhi kebohongan yang terus-menerus. Rakyat kita sudah pintar semua, ucap Jokowi. Yang kedua, Jokowi mengatakan, 4 tahun saya dimaki, dihina dan difitnah, saya tetap sabar. Saya sudah 4 tahun ini entah direndahkan, dimaki, dihina, difitnah. Saya diam saja, sabar, sabar, kata Jokowi di Ponpes Al Anwar, Rembang, Jawa Tengah, Jumat tanggal 1 Februari. Jokowi mengatakan semua tuduhan itu perlu untuk dijawab dan diluruskan. Masa 4 tahun dibilangin PKI, ya saya diem. Lalu saya dibilang anti ulama, kriminalisasi ulama. Masa saya diem, bagaimana saya anti ulama? Tiap minggu saya masuk pondok pesantren, ujarnya. Yang ketiga, Jokowi kembali menjawab tentang Indonesia akan punah. Punah sendiri saja, jangan ajak Indonesia, ucap Jokowi. Jokowi menyindir pernyataan lawan politiknya, Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa Indonesia akan punah. Dia meminta agar jangan menggiring masyarakat agar pesimis. Bagaimana kita ini membangun sebuah negara besar seperti ini, kalau mengiringi dan mengajak masyarakat dengan pesimisme seperti itu, ungkap Jokowi di hadapan para pengusaha muda di DMG Setos Hotel, Semarang, Jawa Tengah, tanggal 2 Februari. Sesulit apapun tantangan yang dihadapi, harus tetap optimis. Pemerintah akan membangun yang lebih baik. Masak ada yang bilang Indonesia bubar, Indonesia punah. Ya bubar sendiri saja, punah sendiri saja. Tapi jangan ngajak-ngajak kita Indonesia, kata Jokowi. Yang keempat, Jokowi singgung ATM setipis tempe hingga hoaks Ratna Sarumpait. Jokowi kembali menyindir Prabowo Sandi soal selang cuci darah yang dipakai 40 kali, tempe setipis ATM, dan kasus hoaks Ratna Sarumpait yang dilontarkan kubu Prabowo. Sandiaga. Jokowi mengatakan bahwa saat ini masyarakat Indonesia sudah cerdas memilah yang benar dan hoaks. Jokowi mengaku heran dengan hoaks yang dibuat oleh Ratna Sarumpait. Dia menyebut hoaks itu untuk diarahkan kepadanya. Ini bonyok kabeh, bonyok semuanya. Ini mau diarahkan kemana sebetulnya? Mau diarahkan ke saya, bahwa yang menganiaya itu adalah kelompoknya 01. Mau diarahkan ke saya, ucapnya. Yang kelima, Jokowi sindir Prabowo tidak mengerti ekonomi makro. Jokowi menjawab pernyataan Prabowo, yang mengatakan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani pencetak utang. Jokowi pun menyindir Prabowo tidak mengerti ekonomi makro. Kalau ada kita yang menyampaikan itu, dia mungkin belum ngerti masalah ekonomi makro, kata Jokowi sambil tertawa usai menghadiri pertemuan dengan tenaga pegawai harian lepas THPL, di Gor Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, tanggal 3 Februari lalu. Dia menilai Sri Mulyani adalah sosok yang terbaik, dan terbukti dari penghargaan yang dia terima sebagai Menteri Terbaik se-Asia Pasifik. Masuk sebagai terbaik di dunia. Masuk sebagai penghargaan dan internasional. Semua orang menghargainya, semua orang hormat kepada Bu Sri Mulyani, kata Jokowi.